kabar kalian semuanya di sana? Sehat-sehat aja kan? Apalagi pandemi COVID-19 seperti ini. Buat kalian yang masih sehat, harus dong jaga kesehatan karena penting banget kan, imun itu lebih penting buat kesehatan kita. Terus kalau buat kalian yang sedang sakit, aku doain semoga kalian diberikan kesehatan, semoga bisa beraktivitas kembali. Buat kalian yang lagi menjaga orang sakit, semoga kalian diberikan kesabaran, ketenangan, pemikiran yang bagus, maksudnya tidak usah putus asa gitu. Aku di sini mau bahas tentang jaminan kesehatan yang digemari oleh rakyat Indonesia. Kalian tahu nggak apa? Yes, BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Tahu nggak sih manfaatnya untuk apa? Atau kalian hanya membayar iurannya saja? Atau kalian sudah menggunakannya? Nah, buat kalian yang sedang membutuhkan informasi seperti ini atau yang sudah mempunyai pengalaman menggunakan BPJS, kalian bisa kok sharing sama aku di kolom komentar. Nah, kalian gak boleh kemana-mana ya sampai video aku bener-bener selesai, karena ini aku punya pengalaman sendiri dan aku punya pengalaman dari teman aku sendiri gitu. Sendiri lagi. Oke. BPJS mempunyai kepanjangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS itu ada dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Untuk kalian yang pekerja atau karyawan, pasti kalian punya BPJS, tapi tergantung dari perusahaannya. Ya, tapi aku tidak membahas tentang BPJS tersebut. Aku di sini mau bahas tentang BPJS Kesehatan. Fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa, dan prosedurnya gimana dalam berobat. Yuk kita bahas. Nah, BPJS Kesehatan itu kan diwajibkan oleh pemerintah untuk menggunakan ini gitu. Jadi kalau kalian yang belum berminat atau belum mempunyai BPJS Kesehatan, mungkin dengan ini kalian langsung berpikir terus langsung oke, kita bikin gitu kan. Pertama, kalau kalian pengusaha umum atau tidak bekerja, kalian bisa mengurusnya ke BPJS Kesehatan. Tapi di pandemi seperti ini tuh semua tuh serba online. Kalian harus menelpon BPJS call centernya itu, terus kalian baru boleh datang setelah petugasnya menyatakan tanggal sekian kalian boleh datang dan dokumen apa aja yang dilampirkan untuk itu gitu. Setelah itu tuh kalian akan dikasih link untuk pembayarannya berapa gitu kan. Nah, untuk tarifnya sendiri sih kalau setahu aku ya di bulan Juli tuh udah berjalan untuk kelas 1 sebesar 160.000, kelas 2 100.000, kelas 3 42.000, tapi dapat subsidi dari pemerintah dan dikurangi untuk rakyatnya hanya membayar 25.000 gitu. Tapi kalau buat kalian biarin lebih paham dan mendapatkan informasi lebih akurat, kalian bisa masuk tuh ke linknya BPJS Kesehatan. Jadi aku juga takut berbicara lebih panjang karena aku bukan karyawan BPJS Kesehatan gitu. Dan misalkan ya dalam kasus aku nih, aku kan harus operasi, biayanya berapa? Puluhan juta. Karena aku tuh dapat rumah sakit kelas B yang pokoknya bagus deh di planet Bekasi gitu. Terus aku juga kelas 1, tindakan aku tuh juga nggak tanggung-tanggung gitu kan, tapi aku hanya membayar bulanan saja, tidak mengeluarkan apa yang merekanya itu di rumah sakit ya, yang mereka lakukan tindakan tersebut gitu. Berarti kan buat aku sih secara pribadi sih bermanfaat banget gitu. Aku harus kontrol setiap bulan berapa biayanya. Belum lagi kalau misalkan mereka tuh butuh darah, maksudnya butuh transfusi darah buat orang gitu kan. Terus habis itu aku harus cek darah, apa yang harus ditangani untuk penyakit aku. Coba deh kalau seandainya aku menggunakan biaya pribadi itu banyak banget gitu kan. Apalagi kan rakyat Indonesia buat kesehatan atau jaminan kesehatan itu mereka tidak memikirkan secara panjang gitu kan. Nah, pemerintah meringankan membuat program BPJS Kesehatan ini.
Nah, kan BPJS Kesehatan ini pro dan kontra tuh kan. Misalkan gini, ada orang yang bilang, "Ah, saya cuman bayar aja tapi tidak menggunakannya," gitu. Berarti bagus dong, kalian dikasih sehat sama Allah, tapi kalian dikasih pahala yang kalian sendiri tuh juga bingung gitu kan. Bingung dalam arti ya bayar-bayar aja gitu, padahal itu pahala banget, kalian bisa nolongin orang yang lagi membutuhkan biaya pengobatan berapa puluh juta gitu kan, tapi menggunakan BPJS ini gitu. Terus ada yang bilang bermanfaat banget, termasuk saya tuh bermanfaat banget gitu, karena aku tuh harus ngeluarin berapa puluh juta jika pakai biaya pribadi, tapi ini hanya beberapa doang, kita cuma tanda tangan, terus abis itu cuma dikasih, pokoknya dikasih surat rujukan gitu kan, terus sama KTP, terus kartu BPJS gitu. Pokoknya nanti ada deh, pokoknya banyak banget deh di video ini aku bahas-bahas tentang pengalaman yang aku punya dan teman aku punya gitu. Terus kan balik lagi ke tarif nih. Tarifnya itu kan pada saat kalian operasi, kalian ditawarkan mau kelas berapa untuk di kelas sebelumnya. Kayak teman aku si Mama Naren ini, Mama Naren. Nah, si Mama Naren ini kan dia tuh punya kasus melahirkan secara sesar. Karena dia ingin kenyamanan dalam perawatan dan pengobatannya, itu dia akhirnya naiklah ke kelas VIP. Dia hanya membayar selisih pengeluarannya itu gitu, tapi rumah sakit juga tidak semena-mena menaikkan tarifnya tersebut. Di BPJS Kesehatan sendiri itu sudah diatur tarifnya berapa gitu kan, jadi kalian tidak merasa ditipu atau tidak merasa dipermainkan dalam tarif gitu. Nah, Mama Naren sendiri tuh dia sesar masuk ke VIP. Pada saat operasi dia langsung datang dan keluar juga langsung keluar ke ruangannya sendiri. Kalau misalnya untuk pasien BPJS kan kita masuk dulu ke ruang santai gitu kan, buat meyakinkan oke, mau operasi gitu. Setelah itu selesai, masuk lagi ke ruang pemulihan, di situ biarin dipantau sama suster gitu kan. Terus buat biayanya dia hanya mengeluarkan konsultasi dokter, maksudnya visit dokter itu beda dengan biaya BPJS. Untuk obatnya sih dia biasa aja, masih menggunakan BPJS gitu. Terus untuk ruangannya ya ruangan VIP, fasilitas jaganya juga ya VIP gitu kan. Nah, buat kalian yang merasa penasaran kan untuk kenaikan kelasnya itu gimana, nah itulah dari si Mama Naren sendiri. Ya udah, terus habis itu aku mau bahas tentang langkah-langkah pengobatan menggunakan BPJS gimana gitu kan. Kalian masih stay kan di sini, jangan lupa ya subscribe. Nah, terus abis itu pertama itu kalian setelah mendaftar di BPJS Kesehatan, kalian akan dipilih atau dikasih sama mereka vaskes pertama mana aja yang mereka tentukan gitu. Karena sekitar 2-3 tahun lalu tuh pemerintah sudah membuat kelompoknya itu gitu. Kalau dulu kan kita bisa masuk aja walaupun di rumah sakit mana aja, kota mana aja tuh, tapi sekarang tuh nggak bisa gitu. Tepatnya lagi kalian harus masuk ke linknya BPJS Kesehatan gitu. Setelah itu dapat informasi, berbagi ya. Nah, terus habis itu vaskes 1 itu kepanjangan dari vaskes kesehatan pertama. Jadi orang yang darurat itu akan masuk ke sini kalau mereka anggota BPJS gitu kan. Nah, seperti klinik sama puskesmas itu vaskes pertama. Terus aku punya saran sih buat kalian kalau mencari vaskes pertama itu gimana. Pertama, kalian harus cari yang jam prakteknya itu lebih banyak. Misalnya Sabtu Minggu dia buka. Terus habis itu kalian juga harus cari poli apa aja yang mereka punya. Poli gigi, terus poli yang buat bukan melahirkan sih ya, KIA itu ya, pokoknya itu. Terus ada poli anak, yang penting juga ada labnya. Jadi kalau seandainya mereka membutuhkan programnya ini, maksudnya bukan program sih, tindakannya ini mereka sudah menyediakan gitu, tanpa kalian membuang-buang waktu harus menunggu nanti ke rumah sakit ini segala macam gitu. Tapi jika mereka tidak bisa menangani, mereka akan mengoper kalian ke rumah sakit gitu, karena ini kan masih klinik ya. Nah, terus kalau seandainya kalian pengobatannya itu tidak ada perubahan, biasanya tuh mereka mengasih rujukan untuk ditangani lebih lanjut, berarti tuh ada penanganan atau penyakit yang
harus ada tindakan khusus gitu, tapi jangan takut pokoknya deh gitu. Nah terus kalau seandainya kalian dapat rujukan dari klinik itu, kalian tidak dikasih obat, hanya rujukan aja gitu. Nah terus rujukannya itu kan juga berlaku, jadi tuh rujukan itu berlaku untuk kita berobat ke lebih tinggi. Rujukan itulah jembatan BPJS untuk dokumennya dia. Kalau misalnya kalian dapat rujukan ke tempat lain, kalian harus memperhatikan rujukan tersebut. Nah biasanya si dokternya itu akan mengasih tahu mau ke rumah sakit mana. Itu juga udah ditentukan dari pemerintah, kita tidak bisa memilih rumah sakit yang kita mau gitu. Jadi regional ya, kalau kata teman medis aku tuh sekarang tuh sistemnya regional. Jadi ya udah, kita harus mengikuti mereka gitu, pemerintah lebih efisien lagi sih. Nah terus kalau seandainya kalian mengalami yang sangat urgent banget gitu, sedangkan klinik vaskes pertama kalian itu tutup, kalian bisa langsung datang ke rumah sakit terdekat dengan membawa kartu BPJS itu dan ke IGD. Biasanya mereka akan mengakui kalian kalau ada kartu BPJS, tapi kalau kalian masuk langsung ke IGD tanpa kartunya itu, kalian akan dikenakan biaya pribadi. Dari vaskes pertama, kalian tuh dapat rujukan ke tingkat rumah sakit. Nah untuk menentukan rumah sakit itu biasanya dilakukan adanya pembedahan atau masuk ke spesialis dokter tersendiri itu kan gitu. Kalau saran aku sih, saran lagi ya, dan sesuai dengan pengalaman aku, kalian harus mencari rumah sakit yang benar-benar melayani dengan baik gitu. Tapi tidak maksud aku gini, melayani dengan baik dari diri kita sendiri juga gitu. Pokoknya fasilitasnya apa aja gitu, kenyamanan rumah sakitnya gimana gitu. Terus pokoknya benar-benar yang menurut kalian itu nyaman dan terbaik gitu. Biasanya sih kalau buat aku saranin, kalau misalkan ada orang sekitar kita, teman atau tetangga atau saudara yang sakit, kalian tuh biasanya kan menjenguk di rumah sakit itu punya manfaat sendiri sih. Jadi kalian tahu oh situasi kamarnya kayak gini gitu, terus pelayanannya gimana gitu. Jadi kalian tuh harus benar-benar mencari rumah sakit yang tepat untuk diri kalian atau keluarga kalian jika terjadi rujukan ke rumah sakit tingkat C ini. Terus kalau misalkan kalian dapat rujukan tuh, kalian diwajibkan tuh fotokopi rujukan sendiri, terus habis itu fotokopi kartu kesehatan BPJS, terus KTP. Tuh kalian tuh harus punya itu semuanya. Jangan sampai pada saat kalian udah masuk rumah sakit harus nyari tukang fotokopi kan. Itu jangan. Jadi tuh jangan buang-buang waktu, karena tuh orang yang berobat di BPJS, maksudnya menggunakan BPJS tuh nganternya tuh panjang banget gitu. Pokoknya harus benar-benar waktunya yang pas, jangan sampai buang-buang waktu cuma mencari fotokopi. Jadi tuh oke lah, atur seefisien kalian. Pokoknya apapun keribetan, apapun kemudahan, kalian sendiri yang tahu. Aku cuma bisa nyaranin seperti itu gitu. Nah terus jika si kelas C ini rumah sakit tidak bisa menangani lagi, itu dioper lagi ke kelas B gitu. Kelas B itu lebih sedikit lengkap rumah sakitnya dibandingin kelas C gitu. Misalkan di sana ada cuci darah, CT scan, terus USG 3 dimensi, 3 sampai 4 dimensi gitu. Terus habis itu pengambilan sumsum tulang belakang. Terus habis itu apalagi ya? Oh ya, dokternya itu juga ada spesialis, misalnya spesialis penyakit dalam, spesialis ini gitu, spesialis paru, spesialis infeksi. Itu ada di kelas B sendiri gitu. Untuk prosedurnya sih sama aja, rujukan yang paling utama gitu kan. Nah terus pada saat pandemi ini tuh kita juga nggak bisa langsung masuk aja, karena tuh semua yang masuk ke rumah sakit harus sehat, harus steril. Dalam arti kita kontrol ya, maksudnya pandemi seperti ini sehat apa enggak. Kalian tuh biasanya sebelum masuk ke lobi ketemu tuh si satpam dulu, dihadang, hei jangan masuk. Jadi maksudnya kalian dites suhu berapa suhunya pada hari itu. Terus nanti di interview kapan terakhir kalian kena flu.
kapan terakhir kalian demam, kontak dengan pasien COVID gitu. Terus kapan sih kalian terakhir pergi ke Jakarta? Kalau misalnya orang Bekasi kerja di Jakarta gimana? Jujur atau enggak? Nah, hanya kalian sendiri jawabannya gitu. Itu sih yang prosedur utamanya doang sih. Pokoknya semua yang masuk ke situ harus terhindar dari COVID gitu. Terus setelah si B, seandainya si B ini tidak bisa menangani penyakit kalian lagi, kalian akan dioper ke kelas A. Nah, kelas A ini penyakitnya yang sudah amat sangat serius. Terus rumah sakit besar nasional, bukan kota lagi, provinsi lagi, tapi udah nasional. Misalkan kayak Darmais itu khusus untuk kanker. Jadi kalau amit-amit jangan sampai ya, makanya kita harus jaga kesehatan, sehat. Nah, Darmais itu untuk kanker. Terus kalau jantung itu ke Harapan Kita gitu. Terus kalau yang lebih bisa ditangani itu Gatot Subroto gitu ya. Nah, itu tuh kalau udah masuk kelas A ini, kalian harus lebih banyak keikhlasan. Terus apa ya pokoknya lebih banyak bersyukur deh pokoknya atas penyakitnya gitu. Nah, setelah kelas A ini, karena kelas A ini lebih canggih dari rumah sakit lain, mereka punya obat yang lebih tinggi mengatasi penyakit, teknologinya juga lebih jauh bagus. Pokoknya paling bagus di se-Indonesia tuh rumah sakit itu gitu. Saran aku sih ya, kalau seandainya kalian sakit terus kalian itu membohongi dokter apa yang kalian rasakan, itu jangan. Jadi kalian itu sakit, misal gini, kamu sakit pusing ya? Enggak dok, saya nggak sakit pusing. Terus dokter bingung dong, saya kasih obat pusing, kamu bilang nggak pusing, tapi gejala penyakitnya masuk ke situ. Itu jangan, karena kamu akan memperburuk keadaan diri kamu sendiri dan memperburuk pemikiran atau psikis untuk orang di sekitar kamu. Emang mau kayak gitu? Enggak kan? Berarti kita harus benar-benar jujur tentang penyakit kita agar semua orang tuh merasakan kebahagiaan, kesenyuman kalau kita terjadi apa-apa gitu. Mungkin aku cuma sampai di sini aja ya untuk pembahasan si BPJS Kesehatan ini, alur-alurnya gimana. Semoga sih bermanfaat banget. Aku harap sih ini informasi yang bermanfaat untuk kalian kayak gitu. Pokoknya BPJS ini, jika kalian merasa puas, kalian berarti pintar, kalian berarti bijak, kalian berarti tepat pada sasaran sesuai prosedurnya. Tapi kalau kalian merasa saya kecewa gitu, berarti ada sesuatu yang kalian tidak bisa menanganinya itu gitu. Berarti kalian mau yang mana? Posisi puas atau posisi yang tidak puas? Gimana? Dan untuk semuanya, semoga diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, rasa syukur. Semoga COVID di 2020 ini udah berakhir. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Masker, ingat masker, jangan lupa. Terus jangan keluar lama-lama deh dari rumah gitu, karena di sekitar rumahku tuh juga udah banyak banget, nggak banyak banget sih istilahnya, udah ada yang terkena gitu. Jadi buat kita sendiri, jangan biarkanlah penyakit itu di diri kita, jangan sampai ke orang lain.